Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke Rabu 21 Agustus 2024. Harapannya Mas T pokoknya teman-teman yang selalu nunggu, yang selalu nonton videonya Mas Tulus, Mas T doakan semoga selalu dalam kebaikan, murah rezekinya, sehat badannya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama terima kasih. Untuk yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, kemudian pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, jangan lupa pencet tombol super thanks atau terima kasih di bawah video ya. Semangat ya. Untuk yang sebelum melanjutkan nonton video ini, seperti biasa ada intermezzo. Kalian yang tidak suka dengan intermezzonya, silahkan langsung digeser saja ke menit ke-7. Oke, 7, 5 ke atas lah pokoknya, 5 menit ke atas. Oke, biar teman-teman nggak komentarnya nyeleneh, nggak ngelarani hati. Sehat berkah melimpah untuk semuanya, tentunya yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah Mas Teh doakan semoga cepat selesai, yang saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang semoga hutangnya ndang lunas, dan yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Tetap harus semangat ya teman-teman. Ternyata saya nggak bisa juga nutupin apa yang saya pikirkan ya. Jadi banyak juga teman-teman yang DM saya yang bilang, Mas Tulus sepertinya ada beban yang berat ya di kepalanya Mas Tulus ya sekarang ya. Iya jujur sekali, memang betul. Aku terima kasih untuk apresiasinya. Aku diapresiasi dengan disemangati, dengan kalian paham saja. Aku sudah terima kasih. Jadi kalau kalian sekarang mungkin keadaannya sedang kurang baik, sedang kurang pas, kalian lihat aja Mas Tulus. Kalian pasti akan paham dalamnya saya itu seperti apa. Saya baik-baik saja terlihatnya, tapi sebenarnya tidak. Tapi saya bisa semangat buat nyemangatin teman-teman, berarti teman-teman di rumah juga harus bisa semangat dong ya. Oke, kalau kita semangat, prasangka kita baik, doa kita baik, dan kita juga jadi orang baik, pasti hal-hal baik akan dekat dengan kita. Ingat, uji itu bersama dengan solusi. Cuma kadang-kadang kalau kita terlalu repot, kita terlalu sibuk, akhirnya kita nggak bisa ngelihat solusinya itu. Jadi Allah tuh akan menguji kita sesuai dengan batas kemampuan. Jadi saat saya sedang merasa kurang pas dengan
kehidupan saya, ya berarti memang harus ada yang saya perbaiki. Mungkin Allah juga menyiapkan kemampuan saya tuh pasti bisa mampu melewati itu. Jadi teman-teman juga sama di rumah ya. Harus tetap semangat. Hidup itu hanya sebatas sawang sinawang. Kalian melihat yang sono enak, yang sini belum tentu. Jadi intinya berdoa, meminta, bersyukur, dan terus berusaha, jangan putus asa. Oke, harus semangat ya. Aku lek gorko nangis wes nangis, cuman nggak tak rasa no, nggak tak buat pusing, tak bikin santai aja. Saya pasrahkan semuanya sama Allah. Jadi teman-teman harus semangat, oke? Oke dong, apalagi olengnya ini juga lumayan ya teman-teman. Jadi Masya Allah, di video ini Mas Teh akan bahas olengnya Mas Teh yang memang menurut aku sih sudah tidak bisa dikontrol lagi. Kalau misalnya saya masih dalam kondisi sakit, untuk nyeri sebetulnya tidak, dan sudah tidak nyeri dan semuanya sudah enak. Tapi tadi malam aku mendadak terbangun itu kayak diguncang sama, aku tulis di YouTube langsung saat itu juga. Jadi cuma jeda 1 menit kayaknya. Jadi aku upload di jam 11.12, jam 1.12, tapi itu aku rasakan jam 1.1 waktu aku lihat handphone. Jadi bener-bener ngerasain oleng yang luar biasa. Jadi Mas Teh pengen bahas itu ya teman-teman. Jadi kita mau hitung-hitung angka aja. Kalau misalnya kita lihat olengnya Mas Teh ini sebenarnya pertanda apa sih? Mengarah kemana sih? Nanti Mas Teh akan jabarkan lebih jauh ya. Mas Teh mau ngemis dulu sebelum kita bahas yang mau kita bahas sekarang. Pokoknya Mas Teh mau minta tolong, Mas Teh mau ngemis sama teman-teman yang nonton video ini untuk membantu sedekah nasi box kita yang sudah mepet waktunya ya. Sudah tinggal tanggal 30-an kalau tidak salah. Pokoknya di akhir bulan ini sudah waktunya, sudah tinggal dikit lagi. Kalian, saya butuhkan bantuannya untuk membantu sedekah nasi box. Caranya gampang. Cek kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000 satu nasi boxnya. Selebihnya terserah jenengan saja ya. Bisa bantunya ke situ. Dan Mas Tulus juga minta doa dari teman-teman. Semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Agustus ini. Amin. Semoga sedekah nasi box kita di bulan Agustus Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih. Teman-teman, aku minta maaf hari ini aku agak repot ya. Jadi kalau misalnya kalian yang chat-chat untuk transfer atau kalian yang pesen minyak bidara, kalau saya slow respon, teman-teman harus paham. Ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Ya di luar per-YouTubean lah pokoknya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih tanpa terkecuali yang sudah membantu. Semoga sedekahnya jenengan Allah terima. Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusannya, dan semoga sedekahnya bertukar dengan hajatnya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya teman-teman. Aku matur nuwun ya. Terima kasih banyak. Oh iya, ada beberapa yang sudah join untuk ikut among-among. Kalian yang punya bayi bajang atau pengen among-among atau yang kemarin belum kebagian, masih ada waktu sampai tanggal 23. Kalian bisa telepon atau DM Mas Tulus ya. DM aja, jangan telepon, karena sebenarnya Mas Tulus nggak pernah melayani telepon ya. Chat aja di WhatsApp atau di Instagram bagaimana prosedur cara ikutannya ya. Nanti Mas Tulus akan balas transfernya kemana, nanti bisa dibantu. Kalau memang mau ikutan bareng-bareng, kalau enggak juga enggak apa-apa, karena kebetulan banget ada yang pesen. Dan among-among kan sudah ada kemarin, jadi kita pasti akan ada jeda lumayan nanti untuk bikin among-among lagi. Seperti itu ya teman-teman. Yang mau ikut among-among silahkan DM Mas Tulus aja. Oke, matur nuwun. Yang pesan minyak bidara, teman-teman hari ini ada pengiriman, silahkan kalian yang mau pesan DM saja ke nomor WhatsApp di 0857. Formatnya Mas T, saya pesan satu, alamat saya ini, nomor HP-nya ini. Gitu ya. Kode posnya jangan lupa, nomor HP-nya harus yang aktif bisa dihubungi atau yang terkoneksi dengan WhatsApp. Terima kasih, semoga segera sampai yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, terima kasih. Aku nggak sangka loh teman-teman, jadi olengku itu, aku pikir juga karena sakit ya, karena kecapean. Lama nggak ngejob nyanyi, sekalinya ngejob tuh full gitu. Jadi
mungkin terlalu capek atau terlalu lelah. Pikiranku di situ. Dan ternyata olengnya aku ini bukan cuman aku yang ngerasain. Karena pas aku ditanya dokter, Mas merasa oleng nggak? Ya oleng kayak kayak orang yang linglung gitu. Sebenarnya tekanan darahnya Mas T itu standar loh, ndak terlalu tinggi gitu, ndak. Jadi artinya aku ngerasa kayak yang biasa-biasa aja lah. Aku pikirnya nggak, emang lagi sakit, nggak ada apa-apa gitu. Tapi ternyata aku baca komentar teman-teman, baca DM teman-teman yang masuk, yang notice ke Mas T itu kayak yang ngasih tahu yang Mas T sama loh, aku juga ngerasain yang sama yang seperti yang Mas T rasain dan rasanya itu kayak yang semacam ada rasa duka, ada rasa sedih yang luar biasa, ngerasa sendiri, ngerasa sepi, kayak ngerasa nggak maaf ya, merasanya kayak nggak guna aja gitu, kayak nggak ada yang dikerjakan, ngerasa kayak yang ya lu ngapain sih hidup cuman gini-gini aja gitu. Sering sering ngerasa kayak gitu, tapi sempat hilang beberapa minggu, ini kumat lagi baru beberapa hari belakangan. Dan ternyata yang aku cukup kaget, banyak teman-teman yang notice yang merasakan hal yang sama. Coba saya ceritakan ya, apa yang saya rasakan. Ini yang terparah tadi malam sih, yang aku kebangun sampai aku kaget. Aku bener-bener kaget, langsung aku lihat adikku karena aku rasanya kayak yang Allahu Akbar, ada apa ini? Karena ngerasa kayak di pernah nggak naik truknya itu kosong, yang jalannya tuh berlubang, rusak-rusak, terus gitu tuh kayak dientrok gitu loh. Badanku yang sebesar ini tuh bisa kayak kayak ada yang ngangkat terus kayak dijatohin. Rasanya seperti itu. Aku paling kalau mimpi yang kayak gitu-gitu yang aku longok langsung Wardi karena kan namanya kakak ya. Pikirannya adikku kenapa padahal mah cuma mimpi gitu loh. Dan yang aku rasain nih teman-teman ya, satu hal. Kalian kalian mungkin akan berspekulasi. Mas Teh sedihnya karena mungkin beban hidupnya yang lagi begini, lagi begitu. Jujur kalau secara normalisasi keuangan dan seterusnya saya sedang kurang baik-baik aja, tapi saya nikmatin aja gitu loh. Saya tipikal orang yang eh apa ya? Ketika saya diberikan ujian tuh saya selalu meyakini bahwa ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan saya. Kalau saya sih gitu belajarnya dari banyak hal ya. Dari saya jadi tulang punggung keluarga, dari SD harus nyari uang sendiri sampai sekarang sudah jadi yatim piatu di mana harus ibarat kata jadi orang tua buat adik-adikku. Itu tuh bukan hal gampang buat aku. Jadi kayak yang jujur kalau sedihnya saya kalian koneksikan dengan rasa yang sedang saya rasakan sekarang, saya lagi keuangan lagi tipis, keadaan lagi kurang baik-baik saja. No, saya tidak menangisi itu. Saya nggak sedih karena itu. Aku tuh wes masa bodoh. Ono yo mangan, rono yo poso, simpelnya gitu. Jadi aku udah capek kalau ibarat kata kudu ngeluh terus sama Allah, harus ngadepin hidup dengan apalah. Aku wes tahu ngerasa kere. Jadi kalau kalian kalian ngeluh dengan apa yang sudah kalian punya sekarang, aku tuh lebih ngeluh dulunya. Ngalami 3 hari nggak makan itu pernah loh, Rek, aku di Jakarta itu minum air tuh air sumur yang aku minum. Sedangkan kalian tahu ya, kualitas air di Jakarta tuh seperti apa. Jadi kalau sedihnya saya ini connect dengan rasa yang sedang saya rasakan atau masalah yang sedang saya hadapi atau ketidakenakan yang sedang saya hadapi sekarang, menurut aku nggak koneksi. Bukan karena itu. Jadi yang saya rasakan yang paling utama adalah saya ngerasa oleng banget teman-teman. Kepala itu kayak berat, kayak mau miring. Aku sempat periksa semuanya normal. Jadi bukan karena migrain, bukan karena vertigo, bukan karena darah tinggi. Jadi aku sudah periksa kemarin ke dokter. Kalau asam urat, yes. Saya sedang agak lumayan. Asam uratnya lumayan di 11 kemarin. Nah, kalau selain oleng itu satu, tadi yang saya rasakan juga, saya ngerasa sendiri, saya ngerasa kayak yang gampang nangis, tapi sekali lagi nangisnya bukan karena masalah saya ya. Gampang nangis, gampang sedih, ngerasa sendiri, ngerasa sepi gitu. Kayak yang di dunia ini kan rame, kayak ngerasa nggak ada siapa-siapa. Itu yang agak nyeleneh gitu ya. Rasanya itu kayak gitu, dan ini sudah berkali-kali aku rasain sih teman-teman. Kemudian olengnya, kemudian rasa lelahnya ini agak lumayan lebih daripada sebelumnya, kayak lebih males aja gitu. Terus nafsu makannya agak kurang 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 ini gitu. Jadi kayak tadi malam aja itu Mas Teh itu biasanya kan kalau nggak bisa, kalau nggak kena nasi ya. Mas Teh itu cuma makan pisang rebus tuh dari kemarin aman-aman aja loh. Nggak lapar. Jadi memang emang kurang, nafsu makannya sedang kurang.
Bukan karena sakitnya ya teman-teman, bukan karena memang Masti sedang sakit atau karena asam urat. Saya nggak pernah dengar asam urat bikin kita nggak nafsu makan. Terus sedih yang tidak beralasan, kayak yang aku tuh ngerasa sih koyo koyo duwe rasa arep nangis ning bingung nangis tuh kenapa ngono lho rek. Rasanya tuh kayak gitu. Rasa sendiri, rasa sedih yang kayak nggak guna, kayak mikir yang aku tuh mau ngapain sih di hidup ini kayak udah hampa gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Nah, puncaknya adalah tadi malam, tadi pagi lah jatuhnya ya. Karena ketika saya bangun saya tuh jam 1 lewat 1, jam 1 lewat 11. Dan itu tuh rasanya seperti yang sudah saya ceritakan di awal juga di postingan saya sebelumnya. Saya ngerasa kayak lagi di dalam truk yang jalannya itu ugal-ugalan. Truknya itu kosong, truk gede, terus cuma saya penumpangnya. Dan itu tuh mentrok-mentrok nih kayak yang seperti aku kayak digugah sama apa, tapi bukan aku yang gugah, tapi media tempat tidurku yang bergerak. Dan itu tuh kayak yang cukup mengerikan buat aku karena beberapa kali aku agak sulit terkoneksi dengan Trondol karena memang kalau dia sedang seperti ini berarti ada aktivitas di luar kewajaran. Ya, kalau Trondol ini sedang tidak bisa diajak berkompromi atau susah untuk aku cari tahu berarti dia sedang ada yang dikerjakan dan berarti ada dalam tanda kutip ada sesuatu aktivitas yang di luar kewajaran. Bahasanya dia aja cuma bilang ya, wong cuman yang mau apa, yang nogowojo lagi molet, istilahnya cuman gitu tok. Nah, ini juga salah satu hal yang bagi saya cukup cukup mengerikan. Bahkan aku masih belum berani angkat soal penyampaian dia, soal Jatim dan juga Bali yang katanya akan ada gempa atau akan ada guncangan istilahnya gitu. Ini juga disampaikan Cerondol. Jadi beberapa hal ini belum aku sampaikan. Kenapa ya? Karena aku belum ngobrol secara rinci apa yang disampaikan Cerondol ini gitu loh teman-teman. Jadi aku masih belum berani. Tapi di video ini aku coba untuk spekulasi dengan beberapa hal yang sudah aku baca. Teman-teman kalau mungkin sering nonton videonya Mas Tulus yang membaca angka, saya cuma pengen fokus baca satu-satunya ya. Di jam 1 lewat 11 ini simbolnya ini simbol kematian nih teman-teman. Itu tadi yang bikin aku ngeri. Kalau kita simbolkan sebagai elemen tanah di sini. Jadi semuanya satu loh teman-teman. Jadi ya walau alam itu pas banget di jam 1 lewat 11. Pas banget di jam itu. Dan aku juga nggak ngerti kenapa aku dibangunin di jam itu. Dan rasanya kayak yang wis tangi wis rasa iki gitu loh. Kayak merasakan sesuatu. Dan jujur teman-teman, kita kan kemarin lagi muncul ya isu-isu Megatrust yang akhirnya banyak orang berspekulasi itu tuh konspirasi loh, kan lagi ada ibu kota baru misalnya. Itu tuh pengalihan isu loh, mau ada ini biar tanah-tanah di selain di Jawa dan Sumatera laku misalnya. Ini ada loh kasus-kasus desas-desus yang seperti itu menyampaikan bahwa ini konspirasi disengaja dan seterusnya. Tapi secara pribadi saya tidak menganggap ini sebagai konspirasi karena ya hal-hal seperti ini bukan cuma masyarakat Indonesia saja kok. Jadi beberapa dalam tanda kutip BMKG di luar Indonesia entah namanya apa juga mewaspadai gempa-gempa megatrust tersebut yang sudah lama tidak terlepas gitu loh. Dan jujur dengan adanya ini saya jadi semakin berpikir bahwa sepertinya emang Indonesia nih betul-betul harus mewaspadai dan aku tidak mengatakan bahwa oke, BMKG itu sebenarnya konspirasi semuanya. Aku tidak mengatakan itu semuanya konspirasi. Mungkin ada orang yang memanfaatkan oknum tersebut memanfaatkan ini mungkin ya. Tapi saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Tetapi memang teman-teman kalau kita menghitung dari angka dan seterusnya kita melihat sekali simbol-simbol gempa ini luar biasa ya. Simbol-simbol gempa daripada kita tak baca angka-angka sebelumnya itu semuanya mengarah gempa. Dan lagi ketika Mas T merasakan feeling ini atau firasat lewat mimpi tadi malam itu dan tiba-tiba terbangun kemudian rasanya seperti itu. Kalau mimpinya saya tidak fokuskan karena saya tidak merasa mimpi yang nyeleneh karena tahu-tahu tuh horek aja gitu loh badannya. Bukan mimpi kalau menurut aku. Jadi aku tidur seperti biasa, nggak sedang mengalami mimpi juga. Tahu-tahu seperti dibangunkan, seperti sedang
Telakku garing kali. Seperti sedang dibangunkan, tapi ya seperti yang saya sampaikan, kayak di atas truk yang lagi gerak, yang lagi goyang, truknya itu ugal-ugalan tapi jalannya rusak gitu loh. Dan itu yang aku rasain. Dan jujur dari membaca angka-angka kemarin sebelumnya kita kan melihat atau saya melihat ada potensi gempa dan itu hampir setiap hari. Dan sekali lagi saya tidak menyampaikan bahwa megatrust itu terjadi dalam waktu dekat. Jujur kalau dari hitungan angkanya juga tidak. Walaupun saya juga melihat feeling ini. Tetapi kalau ada gempa dengan skala yang cukup besar, dari intuisi angka yang saya terima di balik di tadi malam, tadi pagi saya dibangunkan, jujur secara garis besar saya melihat ada potensi yang sepertinya juga cukup besar. Bukan cukup sedikit. Karena elemen satu ini elemen tanah semua. Satu ini sumber kehidupan juga sumber kematian. Simbolnya banyak sekali teman-teman elemen tanahnya. Jadi dari beberapa hal yang mungkin kita bisa tandai dengan gunung yang aktivitas. Apakah di hari malam tadi ada gunung yang aktivitas? Apakah ada gempa dari malam juga? Ini juga beberapa poin sih sebenarnya. Elemennya tetap ke tanah gitu loh masalahnya. Kecelakaan di darat dengan korban banyak. Gempa bumi yang paling dominan ini adalah gempa bumi. Yang paling dominan di pikiran saya dari dibalik intuisi itu tuh hanya gempa bumi yang dengan skala yang besar. Satu hal ini hanya sebatas intuisi, saya berharap ini salah dan tidak terjadi di mana-mana, semoga semuanya aman. Dan skalanya sepertinya kalau kita baca dari angkanya ini berkali-kali lipat. Kalau kecelakaan berkali-kali lipat, kalau misalnya ada longsor ini besar, bisa sampai satu kampung longsor, bisa sampai satu kampung itu hilang. Kemudian kalau misalnya ada gempa dengan skala besar, gempanya akan lumayan besar dengan korban yang banyak. Kemudian yang terakhir adalah kalau memang ada aktivitas gunung yang sedang erupsi sekarang, aktivitasnya juga akan besar kalau kita simpulkan dari intuisi angkanya. Dan ini adalah hal yang sedang saya rasakan sekarang. Rasanya kepala aku tuh kayak lagi didudukin sama batu yang gede gitu loh, Rek. Jujur aja. Dan rasanya ini kepala dari sini tuh kayak ketekan sama barang sesuatu, kayak aku tuh lagi nyunggi siapa, nggak tahu yang aku sunggi apa, rasanya di sini. Nah, lalu kemarin kita juga sempat melihat ada simbol munculnya kerajaan-kerajaan di masa lalu ya. Aku juga melihat simbol itu di angka 11 ini teman-teman. Jadi alam ini sepertinya sedang akan menunjukkan sesuatu. Kilo tak kayak ngerti gitu lah simpelnya. Ini loh saya kasih tahu yang nggak kamu tahu. Ini loh saya berikan ini supaya kamu tuh begini, supaya kamu tuh begitu. Itu hal-hal yang artinya sedang ada di sekitar kita yang akan ditunjukkan kepada kita. Nah, cara menunjukkannya ini kalau kita baca melalui angka itu agak sulit teman-teman. Sebenarnya kalau diartikan lagi secara jauh, kita hitung lagi ya. Satu-satu ini perlambang sesaji loh teman-teman. Satu ini perlambang persembahan ya, perlambang sesuatu yang harus dikorbankan. Jadi ya bisa perlambang sesaji tadi, persembahan, kemudian tuh tumbal. Ini yang paling kuat. Kenapa Mas Teh tertarik membahas ini? Ya mungkin teman-teman nggak akan terlalu tertarik dengan video ini. Tapi aku ingin menceritakan supaya kalau ada sesuatu yang betul-betul ini terjadi, aku harap sih nggak terjadi. Tapi kalau benar-benar terjadi, aku sih berharap nggak nyesel karena aku sudah ceritakan gitu loh. Tapi poin terkuat di sini yang nomor satu adalah gempa bumi, yang kedua adalah gunung yang erupsi. Itu yang menurut aku dominan banget. Tapi sekali lagi simbolnya adalah persembahan. Jadi teman-teman harus hati-hati. Aku harap sih kalian semua yang nonton video ini semuanya nggak ada yang kenapa-napa, semuanya sehat, dilindungi sama Allah, dijauhkan dari bala apapun, amin. Itu harapan saya. Tapi sekali lagi maaf, ini saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan, dan biasanya kalau saya merasakan seperti ini memang sedang mau ada guncangan, mau ada untran-untran, mau ada sesuatu yang sedang alam akan tunjukkan kepada kita. Jadi kayak iki loh, ini ada sesuatu yang pengen tak kasih tahu. Aku punya senjata, aku punya barang, aku punya benda yang bisa aku tunjukkan ke kalian. Istilahnya gitu. Kayak ada sesuatu yang sedang mau ditunjukkan kepada kita. Dan ini hal yang nyata di depan mata, dan jujur saya melihat paling kuat elemennya adalah itu. Kayak ibarat kata tuh ada sesuatu di dalam gunung ya, simbolnya sesuatu dalam gunung, terus sesuatu tadi mau dikeluarin gitu loh. Kayak gunung itu kayak diletakkan.
gunungnya dibuka, keluarlah salah satu tadi. Jadi simbol persembahannya adalah simbol karena mau keluar sesuatu, mau ada sesuatu yang dikeluarkan, mau ada sesuatu yang sedang launching. Tetapi sesuatu ini adalah wujud kekokohan atau wujud kejayaan, istilahnya gitu. Jadi makanya saya juga melihat simbol kerajaan yang muncul di sini. Jadi hati-hati karena ini juga akan berbarengan dengan beberapa hal biasanya. Anugerah itu muncul juga dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi teman-teman harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar ya. Intinya di situ, oke? Itu yang bisa Mas Tulus ceritakan. Semoga kalian mengerti, semoga kalian suka. Walaupun aku nggak yakin kalian suka dengan apa yang aku ceritakan, tapi ini sharing saja. Kalau kita sama-sama sedang merasakan apa yang kita rasakan sama seperti saya, sabar, tetap bersyukur, semangat aja. Nggak perlu berpikir yang aneh-aneh. Pokoknya walaupun kita melihat intuisi kurang baik, prasangka kita kepada Allah harus selalu baik, harus saling mendoakan makhluk, bumi, dunia, siapapun di sekitar kita doakan untuk yang baik-baik ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan, semoga kalian suka. Walaupun aku sendiri nggak yakin kalian suka dengan apa yang aku rasain. Yang lagi oleng, semangat, tetap harus periksa ke dokter dulu ya, diperiksa dulu. Dan kalau memang kesehatannya bagus, berarti memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dekatkan diri kepada Tuhan, kemudian banyak tirakat ya. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit undur, ucapan terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Semoga hajat teman-teman segera Allah kabul. Yang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang berintis usaha semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis, amin. Semoga teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus termasuk orang-orang beruntung yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Serondol balik, wes tak interogasi ya. Besok kita bahas soal Bali sama Jatim. Kira-kira guncangan apa yang dimaksud serondol nih ya. Oke, terima kasih Mas Tulus. Pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.